Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Kita lanjutkan ngaji kitab Risalah Fis-Siyam, catatan seputar puasa. Kita sampai kepada mubtilatus shaumi, hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufattiru huwa, hal-hal yang membatalkan puasa adalah kullu ainin wasalat ilal jawfi min manfazin maftuhin, segala sesuatu yang masuk ke rongga min manfazin maftuhin, yang terbuka, ya, lubang yang terbuka, ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyari, diserta bersama ilmu, dia artinya tahu, wal amdi dan sengaja, wal ikhtiyari dan bisa memilih. Artinya dia memasukkan makanan itu secara sadar dan sengaja. Qasamal ulama ul jahila ala qismain, ulama membagi jahil itu kepada dua, yaitu yang pertama jahilun ma'zurun, jahil tidak tahu yang diampuni, yang dimakzur, diampuni atas ketidaktahuannya. Wa huwa, yaitu man kana qariba ahdin bil Islam, yang masanya itu dekat dengan masa Islam, au nasha'a fi badiyatin ba'idatin 'anil ulama'i, atau dia tumbuh di pedalaman yang jauh dari ulama. Ini jahil ma'zur, tidak tahu yang dimaafkan. Kenapa? Karena dia tinggal di pedalaman, jauh dari ulama dan jauh daripada informasi tentang Islam. Kemudian yang kedua, jahilun maghrurun, jahil yang terlena, ya. Jahil yang tidak diampuni lah, terlena, dia tertipu. Wa huwa man nasha'a bainal ulama'i, yaitu yang tinggal di antara ulama. Ini jahilnya jahil maghrur yang tidak dimaafkan. Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan antara keduanya, annal jahila, bahwasanya al jahilal ma'zur, jahil ma'zur itu yu'zaru bi khata'ihi, diampuni sebab kesalahannya, fi ibadatihi, di dalam ibadahnya, wala ya'sam, dan tidak dosa, tidak diberi dosa. Bainamal jahilu, adapun jahil al maghruru, yang maghrur, jahil yang tertipu, la yu'zaru bijahlihi, tidak diampuni, tidak dimaafkan akibat kebodohannya. Li'annahu qasara fi ta'allumi, karena dia membatasi untuk belajar, illa fi ba'dil masailil khafiyah, kecuali pada sebagian masalah-masalah yang khafi, yang samar, yang sulit. Kamasailin nukhamati, seperti masalah nukhamah, menelan dahak, wa ghairiha, dan yang lainnya, fayu'zaru, maka dimaafkan. Jadi jahil itu tidak semuanya dimaafkan. Jahil atau tidak tahu itu ada dua. Yang pertama jahil ma'zur, jahil yang dimaafkan sebab ketidaktahuannya, itu karena dia berada di tempat yang jauh, di pedalaman, jauh dari ulama, jauh daripada informasi tentang Islam. Yang kedua jahil maghrur, bodoh, tidak tahu, yang tertipu, dia tidak dimaafkan. Kenapa? Karena dia hidup, tumbuh di antara ulama, dikelilingi ulama, atau informasi tentang Islam itu mudah untuk dicapai, maka dia jahilnya jahil maghrur yang tidak diampuni akibat kesalahannya. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kalau kebodohan, kalau jahil itu dimaafkan, lau azarul jahil, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, lau azarul jahila min ajli jahlihi, kalau kebodohan itu dimaafkan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, lakanal jahlu khairan minal ilmi, maka bodoh itu lebih utama daripada cerdas. Kita tidak pernah mendengar keutamaan bodoh melebihi daripada
keutamaan berilmu. Maka ilmu itu lebih utama daripada bodoh. Berilmu itu lebih utama daripada nggak berilmu. Maka ini tadi, tidak semua kejahilan, tidak semua kebodohan itu dimaafkan, tetapi yang dimaafkan adalah yang jauh dari ulama atau permasalahan-permasalahan yang pelik, permasalahan-permasalahan yang sulit. Wa yu'fa'an dan lisati, dan dimaafkan untuk darah al-lisati gusi, alladzi yajri daiman aw ghaliban, yang keluar secara terus-menerus atau secara umum. Wala yukallafu ghuslu fihi lil masyaqqati, dan tidak diberi tanggungan untuk mencuci di dalam gusi ini karena lil masyaqqati, karena sulit untuk menghilangkan darah yang ada di gusi, itu sulit, mesti kerasa. Wa yufa'anir riqi, dan diampuni juga untuk air liur al-mukhtaliti bihi, yang bercampur, ya, air liur yang bercampur oleh darah. Idza kana safiyan, kalau itu jernih. La yadurru wusulur rihi bisyami, tidak membatalkan, ya, tidak membahayakan masuknya angin bisyami sebab penciuman. Wa kadza minal fami, begitu juga dari mulut. Jadi udara, ya, yang masuk lewat mulut ini tidak membatalkan, ataupun lewat hidung itu tidak membatalkan. Karaihatil bukhuri, seperti udara bukhur, ya, asap bukhur. Aw ghairihi, atau yang lainnya. Ilal jaufi, kepada rongga yang terbuka. Wa in ta'ammadahu, walaupun dengan sengaja. Li'annahu laisa ainan, karena itu tidak memiliki ain, ya, bukan sesuatu yang memiliki zat kebendaan. Bikhilafit tanbaki, kecuali tembakau. Fa inna dukhanahu ainun, karena dukhana, kan, asap tembakau itu adalah ain, ya, punya jenis kebendaan, maka rokok itu bisa membatalkan. Walau ra'a sha'iman arada an yashroba masalan, kalau seseorang melihat orang yang puasa, arada an yashroba masalan, ingin minum contohnya, fa in kana haluhu taqwa, kalau keadaannya itu untuk memperkuat dirinya, wa adama mubasyaratil muharramat, dan tidak ada sesuatu yang haram, ya, fal aula tanbihihi, maka yang lebih utama adalah melarangnya. Wa in kana ghalibu halihi didzalika, kalau keadaannya secara umum itu berbeda dari yang tadi, artinya dia minum itu bukan untuk memperkuat diri dan ada keharaman yang dia lakukan, wajibatan bihi, maka wajib untuk memperingatinya, untuk jangan minum. La yajuzul fitru idza kana hunaka amalun syaqun, tidak dibolehkan batal puasa kalau dia itu punya amalun syaqun, pekerjaan yang sulit, fi nahari ramadhana, di siang hari Ramadan, illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Wahia, yaitu yang pertama, an la yumkina ta'khirul amali ila Syawal, tidak memungkinkan mengakhirkan pekerjaannya ke Syawal. Jadi pekerjaannya ini harus dilakukan di Ramadan, nggak bisa diundur ke Syawal. Yang kedua, an yata'adzarul amalu lailan, tidak bisa minta izin pekerjaannya dikerjakan malam hari, nggak bisa, harus siang hari. Yang ketiga, an yashqa alaihi shaumu ma'al amali, menyulitkan, pekerjaannya menyulitkan kalau dia puasa sambil kerja, masyaqqatan la tuhtamal, kesulitan yang tidak bisa dibawa, ya, kesulitan yang sulit banget. Bihaitsu tubihul julusa fil fardhi, yang membolehkan duduk saat sholat fardu. Kemudian yang keempat, an yanwiya lailan wa yusbiha shaiman, hendaknya meniatkan di malam hari untuk puasa, wa yusbiha shaiman, dan pagi harinya dia puasa, wala yuftiru, dan tidak buka puasa, illa inda wujudil uzri, kecuali sampai ketemu uzur, ya, sampai menemui uzur. Yang kelima, an yanwiyat tarakhusa bil fitri,
hendaknya berniat tarokhus, mengambil keringanan, mengambil rukhsah bil fitri dengan kebolehan. Yang keenam, an la yaqsida dzalikal amal li ajlil fitri, tidak meniatkan pekerjaan itu untuk buka puasa. Wa illa, kalau enggak, imtana'a, maka dicegah, enggak boleh. Kamu musafirin, seperti musafir, qasada bisafarihi mujaradatar rukhsati, meniatkan dengan perginya itu karena mengambil rukhsah, maka ini tidak dibolehkan. Jadi tidak semua pekerjaan itu tidak semua pekerjaan itu membolehkan untuk batal puasanya, kecuali dengan beberapa syarat, yaitu tidak bisa diundur ke Syawal pekerjaannya, tidak bisa dilaksanakan malam hari pekerjaannya. Kalau dia sambil puasa, dia akan merasakan kesulitan yang berat, ya, kesulitan banget. Yang keempat, dia tidak meniatkan bahwa dia besok enggak puasa, jadi tetap niat puasa, subuh puasa sampai dia enggak sanggup, maka boleh buka. Kemudian yang selanjutnya, dia meniati bahwa ini saat buka ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tidak meniatkan di malam hari besok tidak puasa. Jadi niat dulu besok puasa, sampai enggak sanggup maka boleh buka. Kemudian lau dhamma imra'atan au qabbalaha, kalau mencium wanita, au qabbalaha, atau menciumnya, bila mulamasati badanin, tanpa menyentuh badan, bila hailin, tanpa hail, tanpa penghalang, bainahuma, antara keduanya, fa anzala, kemudian keluar air mani, lam yuftir, tidak membatalkan puasa. Lintifa'il mubasyarati, karena enggak adanya mubasyarah, enggak adanya pertemuan langsung. Kal ihtilami, seperti mimpi, wal inzali binazarin wa fikrin, dan keluar mani sebab nazar, ya berpikir jorok lah, berpikir yang enggak benar. Maaf, binazarin dengan melihat sesuatu, yaitu, atau wa fikrin, atau berangan-angan atau memikirkan yang enggak benar. Walau lamasa mahraman, kalau dia memegang seorang mahram, au sya'ra imra'atin, atau rambut wanita, fa anzala, kemudian keluar mani, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa, li'adamin naqdi bihi, karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Wala yuftiru bi khuruji madhin, dan tidak membatalkan puasa karena sebab keluarnya madhi, khilafan lil malikiyah, khilaf berbeda dengan mazhabnya Maliki. Kemudian lau alima tahrimal akli, kalau dia tahu keharaman makan, wajahilal fitra bihi, dan enggak tahu buka puasa, lam yu'zar, maka tidak dimaafkan. Lianna haqqahu ma'al ilmi tahrimi, karena haknya itu bersama ilmu keharaman, al-imtina'u minal akli, pencegahan daripada makan. Maksudnya dia tahu kalau dia puasa, tapi dia nggak tahu kalau ini belum buka, tapi dia sudah buka. Misal dia dengar apa, kayak azan, terus dia buka, padahal belum buka, maka tidak dimaafkan. Lam yu'zar, tidak dimaafkan. Kenapa? La ibrata bizanni al-bayyin khata'uhu. Itu kaidah fikihnya, tidak ada untuk keraguan, ya, tidak diterima sebuah keraguan al-bayyin khata'uhu, yang telah jelas kesalahannya. Maka orang yang seperti ini tadi batal puasanya dan harus menggantikannya. Wa yuftiru bil istimna'i, dan membatalkan puasa karena istimna atau onani, mengeluarkan mani dengan sendiri. Wa huwa, yaitu ikhrajul mani, mengeluarkan mani, bi ghairi jima'in, tanpa berjima, haraman kana, baik itu haram, ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkannya dengan tangannya sendiri, atau mubahan, atau mubah, ka ikhrajihi biyadi halilatihi, seperti mengeluarkannya dengan tangan istrinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.